Hai guys, bertemu lagi dengan Kampus YouTuber dan di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan aplikasi editing video di PC atau laptop. Nah, saya sudah menginstal 3 aplikasi yaitu Adobe Premiere Pro. Ini aplikasi yang sudah sangat dikenal oleh para vlogger maupun YouTuber. Kemudian ada juga namanya aplikasi Wondershare Filmora ini juga. Dan yang ketiga ini namanya aplikasi Movavi Video Editor Plus 2020. Nah, kita akan coba melihat di antara 3 aplikasi ini manakah kira-kira yang paling ringan ya. Jadi kita akan coba lihat yang mana yang paling ringan, karena ya kendala yang paling sering dihadapi oleh para YouTuber, vlogger pemula ya, karena hardware atau laptop yang dia miliki itu spesifikasinya belum cukup untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang berat. Nah, kita coba lihat saja langsung di antara 3 aplikasi ini manakah yang paling ringan. Nah, kita langsung tes. Kita buka pertama dulu Adobe Premiere Pro. Kemudian kita buka juga Wondershare Filmora. Kemudian kita juga buka Movavi Video Editor Plus. Ini tampilannya untuk Adobe Premiere Pro. Kalau Wondershare Filmora seperti ini dan Movavi seperti ini. Nah, kita lihat yang mana yang paling ringan dan yang mana yang paling berat. Kita coba buka Task Manager. Nah, akan kelihatan di situ. Nah, Adobe Premiere Pro menggunakan memori sebesar 371 memori RAM. Artinya apa teman-teman? Di antara 3 aplikasi ini maka yang paling ringan, tidak banyak menggunakan memori adalah Movavi Video Editor Plus. Oleh karena itu kita coba mengedit video dengan menggunakan Movavi Video Editor Plus saja ya. Nah, sekarang kita coba tutup aja Adobe Premiere Pro, Wondershare Filmora juga begitu, kita tutup. Nah, sekarang kita fokus untuk menggunakan Movavi Video Editor Plus 2020. Nah, ini saya menggunakan yang trial versionnya ya, yang hanya 7 hari saja. Nah, langsung saja yang pertama-tama kita lakukan tentu memasukkan files atau video ke timeline. Nah, ini yang di bawah ini namanya timeline. Makanya di sini ada indikator waktu ya. 5 detik, 10 detik, 15 detik dan seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan saja langsung video yang kita sudah rekam ataupun sudah kita download. Caranya kita masuk ke folder yang tempat kita simpan videonya. Nah, ini misalnya di sini ada beberapa video ya yang sudah saya download. Misalnya ini video dari Agung Hapsa. Cara untuk memasukkan ke timeline, langsung saja kita tarik filenya dari folder, kita tarik, masukkan ke timeline, lepaskan. Jadi sambil tekan filenya ya. Kemudian misalnya kita masukkan lagi. Nah, kita tarik, ditekan sampai pindahkan ke timeline yang ada di Movavi. Nah, di sebelah kanan atas inilah namanya preview, jendela preview untuk melihat di mana sih posisinya. Misalnya kita geser ke kiri, kita geser ke kanan, maka akan nampak gambarnya di sebelah kanan. Nah, coba kita putar dari awal ya. Kita tarik dulu ke kiri, kemudian kita play. Yeay, seru banget kan tadi kita bisa foto-foto. Kalian udah dapat inspirasi belum? Sekarang waktunya kita juga untuk beristirahat. Sampai jumpa di... Nah, seperti itu. Nah, mungkin timelinenya itu kita bisa geser ke kanan, ke kiri. Mungkin agak kepanjangan timelinenya, kita bisa perkecil. Perkecilnya yang di bawah ini, di scale-nya, di scale. Bisa juga diperbesar kalau misalnya kita mau melihat detail-detailnya. Tapi ini ya, kita pilih yang agak kecilnya aja, scale yang kecil. Nah, misalnya kita mau melakukan cutting, kita mau potong-potong, mungkin terlalu panjang.
Nah, kita bisa potong, caranya kita arahkan kemana yang mau kita potong. Misalnya saya mau memotong ini yang ada Atta Halilintarnya, saya potong. Caranya kita tekan dulu video di timelinenya sampai muncul gambar warna kuning di sisi-sisinya. Kemudian kita pilih gambar gunting ini, atau bisa juga langsung dengan menekan Ctrl plus B. Nah, saya langsung Ctrl plus B. Nah, misalnya kita mau hapus lagi bagian yang mana, nah, terserah bagian mana yang mau dipotong, kita arahkan. Ini yang garis merah ini kita arahkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita pilih yang gambar gunting. Nah, ini bisa langsung kita hapus yang tengah ini. Misalnya kita nggak mau tampilkan yang di tengah karena terlalu panjang, atau yang di sebelah kiri ini. Caranya kita tinggal delete aja, atau klik gambar tempat sampah ini, yang ini, delete, dia akan otomatis hilang. Atau misalnya kita mau perpendek durasinya, yang ini agak panjang, nah, kita bisa geser ke kiri dan ke kanan. Nah, ini geser masuk ke dalam, yang di sebelah kanan juga bisa kita geser ke kanan. Nah, bisa geser-geser, nah, jadi lebih pendek durasinya. Nah, video-video ini juga bisa kita tambahkan transisi antara ini dia, video in 1, video 2, video 3, video 4, nah, di timeline. Nah, kita bisa memberi transisi. Transisinya yang mana? Yang ini transisinya di Movavi. Kita pilih itu dan kita pilih all. Nah, kita tinggal memilih di transisian ini yang mana yang kira-kira paling disukai, ya disesuaikan aja ya. Nah, misalnya jadi ketika kita menekan gambar yang di sini, maka dia akan muncul di sebelah kanan di reviewnya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya saya pilih yang ini ya. Caranya kita tarik, tekan sampai lepaskan di sini, di perantaraannya ini. Nah, kelihatan kan ada garis-garis warna putih itu, kita lepaskan. Nah, ini tidak kelihatan transisinya karena scale-nya agak cukup kecil. Coba kita perbesar scale-nya. Nah, scale-nya diperbesar maka akan muncul transisinya, itu dia. Ini transisinya. Nah, untuk menggeser ke kanan bisa menggunakan scroll mouse atau bisa menggunakan yang di bawah ini. Saya gunakan scroll mouse aja. Scroll mouse-nya yang kalau ke bawah berarti dia ke kanan. Nah, kita tambahkan lagi transisi di sini. Misalnya saya mau menambahkan transisi yang ini. Nah, kita tinggal tarik kemudian dilepaskan. Nah, yang ini juga misalnya saya tinggal aja dipilih yang mana modelnya. Ini juga bisa. Nah, kita tarik, lepaskan. Nah, sudah terisi semua. Nah, kita perkecil lagi scale-nya supaya bisa dilihat semuanya. Nah, coba kita preview dulu ya. Kita arahkan ke kursornya ini sampai di sudut kiri, sampai di mentok ke kiri. Nah, kita coba play, kita dengarkan, kita lihat hasilnya. Skill yang begitu bagus. Makanya ada beberapa vloggers yang bisa upload bukan setiap minggu, tapi setiap hari. Banyak yang ingin menjadi the next John Olsen, Liza Koshy, the next Casey Neistat. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memulai, memperbaiki, memperbarui cara kita ngevlog? Let's break it down. Vloggers biasanya akan punya 3 masalah. Rekam semua dan segala 11 giga dan semua ini Pak. Si vlogmu akan wah sudah. Di saat footage-mu kurang, apa yang mau diedit, kamu harus mencari momen. Dan aku yakin kenyataannya memang seperti itu. Video. Halo. Nah, halo bos. Buat lagi kalian yang transisinya. belum subscribe, ayo di subscribe sih. Sebenarnya masih banyak lainnya ya, tapi ya aku mau di Begitulah toko gambaran lainnya dari atau di transisi. marketplace lain. Nah, misalnya kita mau menambahkan teks. Nah, kita pilih yang ini teks. Yang TT, gambar TT ini. Kalau memberikan intro seperti ini. Nah, seperti itu yang begini.
Biasanya ini ditaruh di awal. Nah, coba kita taruh di depan ya, intro di depan. Kemudian kita tekan 2 kali untuk merubah. Misalnya contoh video, contoh edit menggunakan PC. Kemudian kita tekan langsung aja ke sini. Kemudian kita arahkan. Kemudian kita play untuk melihat skill yang begitu bagus. Makanya ada beberapa vloggers yang bisa upload bukan setiap minggu. Sudah ada intronya. Lalu kita memasukkan title di bawah atau mau menambahkan subtitle di bawah. Nah, kita bisa menekan ini, kemudian kita ganti. Ini namanya misalnya Agung Hapsa. Perkecil juga bisa, caranya seperti ini. Nah, bisa diperbesar, diperkecil dengan menekan di ujungnya. Kemudian kita arahkan ke bawah, nah, sampai kelihatan kalau sudah di tengah ada garisnya. Nah, bisa kita ubah juga tulisannya, warnanya, misalnya warna merah, warna kuning. Nah, kita ganti fontnya juga bisa. Kita bisa tambahkan juga bayangannya, bayangan tulisannya atau background juga. Backgroundnya misalnya opacity-nya enggak terlalu, supaya kelihatan juga gambar di belakangnya. Outline mau ditambahkan outline juga bisa. Oh, yang agak tipis, agak tebal juga ada. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat. Vloggers biasanya akan punya 3 masalah utama. Yang pertama, shooting. Dari bawah ya, muncul dari bawah ke atas. Nah, makanya di sini ada tandanya scroll. Kita juga misalnya suara videonya terlalu kencang. Kita bisa perkecil suaranya dengan mengarahkan mouse-nya ke bawah ini, ke gambar yang ada garis ini. Kita turunkan. Nah, kita arahkan saja. Kemudian kita turunkan volumenya. Itu ada indikator persennya. Ini mute berarti. Kalau ini full suaranya, kalau ini kita turunkan juga bisa. Nah, coba kita dengarkan. Kalau yang ini masih full, kemudian pindah nanti. Karena lebih banyak footage-nya, belum lagi durasi vlogmu akan wah. Di saat footage-mu kurang, apa yang mau diedit? Kamu harus mencari momen-momen pas. Nyatanya memang. Nah, ini suaranya jadi kecil karena kita sudah menurunkan suaranya. Nah, di sini juga. Tapi iki mung pendapatku, pendapat tahun 2020. Sebagai penjual kamera. Nah, itu jadi kecil suaranya. Nah, dan masih banyak lagi di sini, bisa juga mengubah warnanya. Misalnya mau kita masukkan efek filter shake, tinggal kita tarik saja, kemudian kita arahkan ke timeline, ke video mana yang kita tuju. Misalnya Membahas beberapa kamera goyang dia khas ya, terutama yang sekiranya masih layak. Misalnya kita mau buat efek seperti ini, nah, kita tambahkan, kita tarik saja, dia akan punya efek broken lens. Kita nonton vlog-vlog pertama Chandra, vlog-vlog pertamanya Arif, Casey. Nah, banyak efek-efek yang bisa digunakan. Kalau sudah selesai, sudah memasukkan intro, sudah memasukkan outro, dan lain-lain sebagainya, maka oh iya, music ya, music juga bisa dimasukkan. Nah, ini ada music. Nah, silahkan dimasukkan. Di sini ada sudah beberapa opsi, tinggal diklik, di download. Nanti di download. Kita tinggal masukkan misalnya di bawah ya. Misalnya bisa kita lakukan untuk memulai, memperbaiki, memperbarui. Nah, itu sudah ada muncul. Kita bisa perkecil juga. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memulai, memperbaiki, memperbarui cara kita ngevlog? Dan terakhir, oh ya, jangan lupa ekspor videonya. Kita klik ekspor. Nah,
Nah, karena ini trial version sehingga akan ada watermarknya, ada iklannya Movavi Video Editor Trial. Kemudian kita save, kemudian akan selesai menjadi file video. Oke, begitu saja video yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat ya. Keep uploading dan selalu berimajinasi, kemudian temukan kreativitas Anda, dan semoga video Anda banyak penontonnya, banyak subscribernya, dan viral. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Salam kabar Kampus YouTuber.